Saya datang kemari untuk menemui teman-teman saya yang kebetulan ke Bareskrim di lantai 10. Kalau bisa, tolong sampaikan kepada pihak Bareskrim, kepada kawan-kawan ada di sana, sampaikan bahwa tidak perlu dilanjutkan lagi pemeriksaan atau apapun terhadap kasus ini, karena sudah terbukti ada pelaku yang membuat ijazah itu dan lokasinya di Pasar Pramuka. Jadi kita sama-sama sekarang berkonsentrasi mencari Jokowi atau menangkap Paiman. Kalau saya berharapnya kita ketemu sama Jokowi, entah di Jakarta atau di Solo, untuk menyampaikan bahwa dia harus minta maaf kepada bangsa rakyat ini karena 20 tahunan lebih dia berkuasa tanpa dokumen. Jadi dengan begitu kita maafkan. Dengan catatan dia menarik mundur Gibran dari kursi wakil presiden. Gibran itu tidak cukup umur, tidak punya pendidikan yang cukup, tidak cukup pengetahuan. Ini negara kita akan dikendalikan oleh orang lain yang bukan Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Bareskrim gak sah repot, itu kata Betor Suryadi. Ya, udah jelas kok. Udah jelas palsu. Dan siapa pemalsunya juga sudah jelas. Di mana ijazah palsu itu dibuat udah jelas juga. Jadi Bareskrim gak usah repot pakai gelar perkara, pakai laboratorium forensik. Apalagi kalau yang diuji itu cuma fotokopinya, aslinya gak pernah ada. Kenapa gak berani menunjukkan yang asli, palsu tapi asli gitu loh, bukan fotokopi gitu. Karena semakin menunjukkan itu semakin mudah ya dimentahkan oleh orang-orang yang punya integritas intelektual dan ya berani serta punya kemampuan untuk melakukan verifikasi, baik melalui digital forensik maupun pakai pengujian radiokarbon. Makanya yang dipakai cuma fotokopi terus gitu kan, nggak ada gunanya ya. Ngapain Bareskrim ngabis-habisin uang rakyat aja untuk membela penipu kan? Yang penting itu sekarang cari Jokowi dan tangkap Paiman, itu kata Betor Suryadi. Ya, Jokowi perlu dicari karena ngumpet terus sekarang. Jadi setelah tanggal 26 itu ya masih belum sehat, dia bawa koper gede-gede ngantar cucunya karena jalan-jalan, sampai hari ini nggak ketahuan dia itu pulang atau dia mau menenggelamkan diri di mana gitu, nggak ketahuan pemirsa. Ada beberapa foto, beberapa video, tapi diduga itu bukan kejadiannya pada saat itu, tapi saat-saat sebelumnya ya, mengendarai ATV apa-apa itu yang mobil-mobilan yang ada di pantai itu, atau foto sama cucunya itu kelihatan dipalsukan gitu. Tapi Jokowi itu ada di mana itu gak jelas. Bisa jadi mungkin dia sudah lupa daratan atau lupa diri ya, karena teror yang tampaknya memang membuat dia itu mati kutu atau bahkan bisa mati berdiri. Karena itu perlu dicari. Persoalan ijazah asli aja. Kalau memang nggak punya ijazah asli, kata Betor, minta maaf aja kepada rakyat, ya kan? Ya, selama 20 tahun itu tidak punya dokumen asli tapi menjadi pejabat publik, ya setelah itu tanggung jawab lah. Ya, kalau Cina nagih, ya kamu mantunya atau Gibran suruh datang ke sana ya untuk menjadi borok, ya kan? Mau dipenjarakan di sana, mau ditembak mati, mau apa? Ya sudah terserah saja lah. Ya, asal rakyat Indonesia itu bebas utangnya dari Cina, kan begitu. Apa ada yang menyesali kalau keluarga Jokowi itu ditangkap oleh Xi Jinping misalnya atau anak-anaknya? Saya kira seneng aja rakyat Indonesia kan. Yang kedua kata Betor Suryadi itu tangkap Paiman, ya tangkap tuh Paiman, karena nama Paiman Raharjo, mantan wakil menteri desa era Jokowi, itu memang terus menjadi persoalan ya, karena sepak terjangnya yang ada di Pasar Pramuka, kios pojoknya itu, ya, yang dikenal sebagai tempat pembuatan dokumen-dokumen berkualitas tinggi meskipun palsu. Jadi kalau Paiman itu ditangkap, katanya profesor, tapi dia dari sejak pengajuan untuk mendapatkan gelar profesor itu hanya 2,5 sampai 3 bulan, pemirsa.
Orang lain itu 5 tahun untuk memenuhi syarat itu. Kebayang nggak? Dia lulusan SMP, ya, ke Jakarta, dan itu bukan berarti setelah lulus SMP dia lanjut SMA. Ya, ke Jakartanya itu kan sudah bujangan tua lah, mungkin umur 25 atau berapa. Melanjutkan sekolah di mana? Paling sekolah sore dan lain sebagainya. Dapat gelar doktor, profesor. Loh, kenapa kok bisa secepat itu? Lah mungkin saja gelar itu semua juga diambil dari pasar pramuka itu. Masa hanya membuatkan orang lain? Ya kan, Pak Iman kan dikenal katanya sebagai dosen. Tugasnya apa? Membuatkan skripsi. Ya kan, udah kenal lah itu orang-orang yang suka malsu-malsu begitu. Dan ini menjadi persoalan yang ya diungkap oleh siapa? Sri Raharja Chandra, ya, mantan Badan Intelijen Negara, BIN, ex anggota Badan Intelijen Negara. Jadi kalau Pak Iman itu ditangkap, ya kan, gimana sepak terjangnya? Ya, dibawa ke tempat itu, meskipun mungkin sudah terbakar, tapi kan kabarnya masih banyak orang yang tahu, jadi banyak saksinya apa yang dilakukan oleh Pak Iman itu. Karena kabarnya semua kios yang ada di sana itu jasa pengetikan skripsi, tesis, dan disertasi. Tapi ketika customer datang ke situ, saya butuh ijazah Pak. Oh ada, ya, palu gada katanya. Apa yang kalian butuh, kami ada katanya begitu. Ya sudah, ini sudah jelas semua. Dan dugaan-dugaan ini terus berlanjut, pemirsa. Bukan hanya Jokowi, ijazahnya Gibran yang katanya dari Bradford apa dari mana itu kemungkinan juga dari pramuka. Jadi tangkap Pak Iman, cari Jokowi, selesai ini urusan, ya. Tetapi mengharapkan pemerintahan Prabowo untuk berbuat sesuatu itu juga nggak mungkin, ya. Prabowo ini kan banyak utang budinya kepada Jokowi, kepada Bahlil, kepada Tito, ya, kepada Listio Sigit Prabowo, ya. Karena tanpa mereka nggak mungkin Prabowo itu bisa jadi presiden. Inilah perjuangan rakyat, ya, dengan semua risiko yang ditanggungnya itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.